Sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Ekskresi diperlukan agar zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh. Melibatkan beberapa organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal, seperti pada gambar A. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan, yaitu 1. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. 2. Di bawahnya terdapat medula renalis. 3. Di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Perhatikan struktur badan Malpighi berikut. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap yaitu 1. Filtrasi atau proses penyaringan, 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali, 3. Proses augmentasi atau pengeluaran zat. 1. Filtrasi atau proses penyaringan. Tempat di glomerulus, bahan yang digunakan adalah darah, hasilnya berupa urin primer. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang berguna bagi tubuh. Tempat di tubulus contortus proximal, bahannya yaitu urin primer, hasilnya berupa urin sekunder. 3. Augmentasi atau pengeluaran. Tempat di tubulus contortus distal, bahannya berupa urin sekunder, hasilnya berupa urin sesungguhnya. Adapun skema proses pembentukan urin yaitu darah masuk ke glomerulus, terjadi proses filtrasi, menghasilkan urin primer, masuk ke tubulus contortus proximal, terjadi reabsorpsi kembali, menghasilkan urin sekunder, masuk ke tubulus contortus distal, terjadi proses augmentasi yaitu pengeluaran urin sesungguhnya, menuju ke tubulus kolektivus, selanjutnya ke rongga ginjal, menuju ureter, kandung kemih, kemudian ke uretra, dan urin keluar tubuh. Komposisi urin dalam keadaan normal yaitu air lebih kurang 95%, urea, asam urat, dan amonia merupakan sisa pembongkaran protein, zat warna empedu, bilirubin, dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin, bermacam-macam garam seperti garam dapur, dan beberapa zat yang bersifat racun. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin yaitu 1. Jumlah air yang diminum, 2. Banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tekanan osmosisnya tetap, 3. Pengaruh hormon antidiuretik ADH atau hormon vasopresin, yaitu hormon mengatur kadar air dalam darah. Kelainan atau gangguan pada ginjal. 1. Uremia yaitu tertimbunnya urea dalam darah sehingga menyebabkan keracunan. 2.
Albuminuria, yaitu urin mengandung albumen atau protein darah, terjadi karena kerusakan pada glomerulus sehingga proses filtrasi berlangsung tidak sempurna. 3. Diabetes insipidus, yaitu penyakit kekurangan hormon vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH yang menyebabkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi. Akibatnya penderita mengeluarkan urin berlimpah. 4. Nefritis, yaitu gangguan pada ginjal karena infeksi bakteri sehingga menyebabkan urin masuk ke dalam darah. 5. Gagal ginjal, yaitu ginjal tidak dapat berfungsi sebagai organ ekskresi. Batu ginjal, yaitu terbentuknya endapan dari garam kalsium dan penimbunan asam urat sehingga membentuk kalsium karbonat pada ginjal maupun pada saluran ginjal atau kandung kemih.